pertanyaannya, jika dalam kasus karyawan yang tidak beretika tadi ya di luar pekerjaan dan dalam PP tertulis jika melanggar etika dan mengakibatkan pencemaran nama baik perusahaan. Nah, di PP-nya udah ada hal ini. Oke. Akan disanksi PHK. Apakah dapat dibenarkan? Nah, ini nggak ada di PP. Nah, ini pun juga klausa pasal seperti ini juga masih menjadi bahan pertanyaan dan perlu kajian lebih dalam, ya. Karena gini nih, di situ ditulis PP-nya bilang dalam misalkan gini ya, dalam hal karyawan melakukan pelanggaran etika dan mengakibatkan pencemaran nama baik perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan PHK terhadap karyawan tersebut. Misalkan begitu ya, kurang. Si pasal karet dari Ini pasal bukan saya nggak menyoroti karetnya nih, karetnya. saya menyoroti gelangnya, kalau salah ya. Saya menyoroti apakah pasal ini bisa diterapkan dalam kasus tidak beretika di luar pekerjaan tadi? Contoh meludah tadi atau contoh ngambil video tadi, kita ambil contoh yang sederhana ya, yang memang ada kemarin lagi lagi viral. Nah, karena ketentuan di dalam peraturan perusahaan itu, atau bahkan misalkan PKB di sini ini kan urusannya adalah mengakibatkan pencemaran nama baik perusahaan. Ya. Nah, yang melakukan pencemaran nama baik perusahaan sebenarnya siapa? Apakah si karyawan yang bersangkutan? Ya. Atau bukan dia? Ya. Kita ambil contoh yang meludah itu. Kita ambil contoh yang meludah nih. Kita tidak menyebutkan nama perusahaannya, ya. Yang meludah tadi, dia tidak menggunakan atribut sama sekali perusahaan tersebut. Ya. Dia tidak merepresentasikan perusahaan tersebut dalam berbagai cara, berbagai tindak tanduk, atau gambaran situasi fakta yang ada dalam video tersebut. Ya kan? Nggak ada sama sekali. Meludahnya juga nggak keluar nama perusahaan apa gitu kan, nggak ada ya. Iya. Aku karyawan ini, nggak ada kan begitu. Ya. Tetapi kemudian tiba-tiba perusahaannya yang kelihatan seperti kebakaran jenggot bikin klarifikasi. Ya. Setelah dicek punya cek nih, siapapun juga bisa cek ya. Ternyata yang menghubungkan antara si karyawan tidak beretika tadi dengan si perusahaan tempat dia bekerja adalah kelompok tidak berwujud tadi. Kan begitu ya? Oh, si A ini kerja di sini nih. Oh, gimana sih ini? Nggak bisa ngatur karyawannya. Wah, kan gitu tuh. Sorot kayak gitu. Akhirnya langsung tiba-tiba bikin klarifikasi, minta maaf, dan sebagainya. Nah, kalau kita kaji, menurut saya nih ya, nanti mungkin perlu kajian hukumnya lebih dalam, bahkan kalau perlu dibuktikan di pengadilan, sebenarnya pelaku pencemaran nama baiknya siapa? Undang-undang ITE itu dikenakan seharusnya kepada siapa? Kalau dalam hemat saya, dalam gambaran cerita singkat tadi, contoh yang meludah tadi, maka seharusnya yang menjadi target Undang-Undang ITE, termasuklah pencemaran nama baik, itu adalah kelompok tidak berwujud, akun kelompok tidak berwujud tadi, yang menghubungkan dan menyebarkan nama perusahaan tersebut. Ya. Karena dia yang pertama kali melemparkan nama perusahaannya. Ya. Wih, ternyata si ini tuh, ini kerja di sini nih, nggak benar nih, ini segala macam gitu kan. Termasuklah kita ambil contoh lain yang tidak sampai viral nama perusahaannya. Ingat nggak beberapa tahun lalu ada anak muda yang dia gaya-gayaan bawa pistol, ternyata airsoft gun di jalanan, terus dia bergaya semacam koboi kan gitu, nodong orang seenaknya di jalan karena masalah lalu lintas, sopet-sopetan. Tangkap nih sama polisi. Terus di dalam beritanya, di medianya disebutkan bahwa dia adalah karyawan swasta, kan begitu tuh. Dipikir tadi kan, oh ini militer atau ini polisi, nggak, ternyata bukan. Situ disebutkan bahwa dia adalah karyawan swasta. Pada saat itu si kelompok tidak berwujud tadi nggak usil, nggak kulik-kulik nih karyawan swasta mana ini gitu kan, sehingga nggak jadi isu. Perusahaannya diam-diam aja, sampai hari ini kita nggak tahu tuh perusahaannya siapa kan gitu. Dan sebenarnya memang nggak ada urusannya kan gitu, nggak ada hubungannya. Nah sekarang ya sama sebenarnya, harusnya seperti yang dua contoh yang pertama tadi, meludah dan video tadi. Ya, jadi perusahaan sebenarnya tidak perlu dihubung-hubungkan ke sana. Nah, adapun pasal ini tadi ya dikaji perbuatan yang mana, melanggar etika ini benar-benar melanggar apa enggak, etikanya apa, itu harus dibuktikan. Kemudian mengakibatkan pencemaran itu yang mengakibatkan pencemaran siapa? Ya. Apakah karena perbuatan melanggar etika
kemudian perbuatan melanggar etika ini ada menyebutkan nama perusahaan misalkan, saya karyawan ini mentertawakan si Anu misalkan begitu, kan? Nah itu baru itu benar, karena di situ kan melanggar etika dan mengakibatkan pencemaran nama baik. Berarti yang mengakibatkan pencemaran nama baik adalah pelanggaran etikanya, Pak Abi. Nah dalam konteks video tadi, yang kasus videoin orang lagi di ngadep tembok tadi, ya, memvideokan orang pada saat dia ngadep tembok tanpa memberikan caption apa-apa, dia hanya ketawa saja, itu melanggar etika apa enggak? Kalaupun itu dianggap melanggar etika, misalkan nih, anggaplah itu melanggar etika, nggak tahu etika siapa, saya nggak ngerti, melanggar etika. Kemudian pertanyaannya, apakah yang melanggar etika tadi, pelanggaran etika tadi membuat nama perusahaan jadi cemar? Enggak. Ya. Karena yang mencemarkan nama baik perusahaan tadi adalah lagi-lagi kelompok tidak berwujud. Dia kulik tuh akunnya si yang punya video tadi. Nah kebetulan ternyata dia kerja di sini di bagian penjualan kan gitu. Gara-gara tahu ada video dia waktu lagi jualan, ayo beli di sini kan gitu. Langsung aja main tembak. Akhirnya nama perusahaan jadi terganggu, tercemar. Nah, yang mencemarkan siapa? Bukan pelanggaran etika dan bukan si karyawan itu, tapi si akun yang kelompok tidak berwujud tadi. Gitu loh. Nah ini yang perlu diperhatikan. Maka perusahaan harus berhati-hati. Kata-kata ini kan nggak terpisah. Lakukan pelanggaran etika dan mengakibatkan pencemaran nama baik. Artinya yang mengakibatkan pencemaran nama baik adalah etika tadi, pelanggaran etikanya. Pelanggaran etikanya harus dibuktikan dulu, sah dulu, kemudian harus dibuktikan hubungan antara pelanggaran etika dengan pencemaran nama baik. Ya. Kalau saya melihatnya nggak berhubung. Orang pelanggaran etikanya juga belum tentu bisa dibuktikan. Kalau misalkan dibahas nih, misalkan nih si karyawan menggunakan kuasa hukum untuk balik si perusahaan dan sebagainya. Kemudian kalau perusahaan misalkan bisa menyebutkan bahwa karyawan telah mencemarkan nama baik perusahaan, si karyawan oleh kuasa hukumnya juga bisa main-main dibalikin tuntut balik perusahaan, dibilang perusahaan mencemarkan nama baik karyawan. Kenapa? Karena ini perbuatan tidak pernah terbukti. Kemudian perusahaan juga mengumumkan, ya, nama saya udah nggak lagi jadi karyawan perusahaan. Nah, jadi seolah-olah saya adalah orang yang paling buruk kan gitu. Jadi diumumkan ke semua orang. Jadi perusahaan juga bisa dituntut balik. Dan ini harus hati-hati loh. Ya, jadi jangan hanya gara-gara tekanan dari kelompok tidak berwujud terus perusahaan merasa bisa melakukan apapun terhadap si karyawan. Nah, itu nggak adil, ya. Itu nggak adil, nggak fair, dan itu zalim sebenarnya. Ya. Jadi si karyawan punya potensi untuk menuntut balik perusahaan. Ya. Harusnya kalau saya ditanya, jadi harusnya yang dituntut siapa deh? Si karyawan, apa yang dilakukan? Si karyawan mungkin diingatkan, ngapain sih kamu, tujuannya kamu mau videokan apa? Jangan kali jangan gitu. Sudah cukup, karena itu urusan dia pribadi. Tetapi yang harus disorot tentang pencemaran nama baik, dituntut adalah dicari itu akun yang menghubungkan dengan nama perusahaan, itu yang harus dikejar habis. Sama seperti yang tadi, kasus meludah tadi, cari itu akun yang pertama kali menunjukkan bahwa dia adalah karyawan A, misalnya karyawan perusahaan A, itu yang harus dikejar. Begitu ditangkap paling nangis, Pak. Ya. Klarifikasi, permohonan maaf, ya kan? Itu, begitu ya, Bapak Ibu. Hukum ini kan nggak bisa pakai perasaan. Nggak bisa. Jadi khawatir ini menjadi habit yang meluas ya. Maksudnya gini, bukan hanya terkait perusahaan, bukan hanya terkait etika yang melibatkan pencemaran nama baik perusahaan, tapi juga melibatkan pencemaran nama baik keluarga. Kasihan loh Pak, kalau misalnya dia punya anak, ya, oknum tertentu. Anaknya dibully di sekolah. Terus dicari di mana anak sekolahnya. Akhirnya ini anak jadi korban, ya kan? Jadi korban pihak orang tua yang mempunyai katakanlah viral terkait tindakan tertentu di mana di sosial media, anaknya dibully itu. Jadi masalah baru lagi. Iya. Nah ini yang harus kita mulai, budaya etika sosial media juga harus mulai diarahkan nih. Iya. Jangan sampai, bukannya kita membela perilakunya ya, kita nggak membela perilaku buruk yang dilakukan oleh orang tertentu yang berhasil direkam dan diviralkan. Nah itu hal lain. Mungkin itu pelajaran bagi dia untuk tidak mengulangi hal tersebut. Tetapi mengaitkan dengan konteks hukum lain yang berakibat pada tindakan hukum di luar proses pada konten tertentu, hanya
merambat kepada undang-undang cipta kerjaan misalnya, wah ini jadi kasus baru lagi kan. Iya. Jadi Kalau ini dibiarkan terus-menerus, Pak Abi, saya khawatirnya begini nih. Saya lagi di jalan, di mall misalkan jalan, kemudian ada orang ngelihat saya. Dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Tapi karena saya lihat terus ngelihatnya agak lama, dia tersinggung. Langsung saya divideoin, terus dicari saya kerja di mana. Udah itu disebarin nih, karena dia followernya banyak, maka banyak yang merespon. masalah. Dibahas viral, pecat aja itu. Akhirnya perusahaan tempat saya kerja dia bingung kan, dia ini mencemarkan nama baik perusahaan karena melanggar etika tadi. Coba, etika apa yang saya langgar? Apa salah kalau saya lihat orang lewat? Dan bisa dipakai untuk lawan kalau kita punya pesaing kompetitor di dalam berbagai bidang. Dalam berbagai bidang. Nah ini yang nggak bagus. Jadi sekali lagi hukum kesimpulannya tidak harus dicampur adukan dengan perasaan. Hukum ada on the track, ada aturan, ada proses yang dilalui, ya, bukan mengudak-udak perusahaan Iya, akhirnya orang ketika emosi yang main akhirnya semua selesai. Iya, ayolah Bapak Ibu, negara kita kan kita selalu mempropagandakan negara kita berdasarkan hukum, ya. Semua harus taat hukum dan sebagainya. Maka kalau kita sebagai perusahaan kita juga harus berhati-hati. Kita sebagai HR juga harus berhati-hati dan lebih bijaksana dalam hal ini. Kita sebagai bagian dari yang disebut sebagai netizen atau apa tadi itu kelompok tidak berwujud tadi, maka kita harus berhati-hati dalam mengendalikan jempol kita, gitu kan? Karena kita bertanggung jawab loh kalau tadi yang Pak Abi bilang. Kalau dia di PHK selesai urusan nggak ada masalah. Setelah di PHK karena namanya tersebar, fotonya, videonya tersebar, perusahaan-perusahaan nggak ada yang menerima dia. Akhirnya dia jadi maling gitu misalkan. Juga kan? Kemudian keluarganya dibully misalkan. Terus bagus kalau cuma dibully doang. Dia sudah punya rumah misalnya keluarganya, karena dia dianggap melanggar etika. Terus masyarakat sekitar datang ngusir dia, padahal itu rumah dia. Coba kan aneh kan? Makin seru lagi nih, ngeri kan? Terus anaknya misalkan dibully di sekolah, dikeluarkan dari sekolah, lah kan jadi nggak karu-karuan ini gitu loh negara masyarakat kita kalau dibiarkan terus kayak gini ya. Dan sorotan saya sebenarnya nggak mau terlalu jauh ke tatanan bermasyarakat ya. Sorotannya masalah ketenaga kerjaan, perusahaannya, HR-nya harus bijak dalam hal ini, harus bijak.